warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Yai, tak muter-muter gitu biar kelihatan nggak kantuk. Pukul berapa menit Pak Yai? Jadi waktu. Oh kurang, insya Allah dikurangi. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal Islam. Fi hadza majlisina jam'iyah SMK Muhammadiyah Salatiga rahimakumullah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ditambah Allah ya Bu ya, biar semangat. Ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Qala salam fil hadis innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Atau kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, atau kama qala fil hadis. Lil mukarramin para kiai ilim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Jam'iyah SMK Muhammadiyah. Wali khusus sesepuh kami, Bapak Kepala SMK Muhammadiyah. Ayahanda kami, Bu kita bilang gitu, Muhammad Haji Muhammad Busri, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kula dawuh nipun Bapak, mohon petunjuk dan bimbingannya. Ketua panitia Bapak Sis, Pak Sis ya. Ketua panitia mana ini? Iya, alhamdulillah beserta seluruh 5 anggotanya ya Pak ya. Ya, yang kami teromi ayahanda kami, Bapak Haji, Bapak Kiai, kabini pun mas-mas kulo, ibunda dan mbak-mbak kulo yang dirahmati Allah SWT. Wali khusus ini kakang saya Pak, ini teman remajanya istri berjuang ini, alhamdulillah. Dan sekarang bersamaan Bapak per Februari kemarin saya di Bimas Islam di Kementerian Agama ditempatkan di wilayah beliau di KUA Sidemukti. Dan beliau ngopinin masjid Jami Baitur Rahman komplek kecamatan itu Bapak ya. Beliau alhamdulillah ya terus digadang-gadang walaupun bisanya selapanan namanya Pak ya. 2 bulan sekali itu kami diminta beliau untuk bantu-bantu itu. Yes. Alhamdulillah syukurillah yang kedua hari ini syukur kita pada Allah SWT. Pertama, pengen diberikan umur panjang, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan.
sehingga dapat rawuh di tempat kediaman kakang kami Mas Kulo itu Mas Badung beserta Ibu Mimin besar keluarga besarnya, dan itu merupakan bagian dari skenario-nya Allah. Ibu ya, Ibu biar nggak rame di sana. Yang merupakan skenario-nya Allah Subhanahu wa taala. Ibunda di dalam ini duduk di sini ini sudah diatur Allah. Ada Quds bilang, gitu, ada Quds bilang Bapak, tidak ada daun yang jatuh di muka bumi ini kecuali atas skenario-nya Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah ayanda harus juga aku mohon doanya tak kasih buku tulisan Pak Sakur walaupun nanti agak lama ini Bapak insyaallah ke depan. Ini punya saya Bapak di Ramadan Indah lagi 6 bulan kita Ramadan Bapak, nggak apa-apa. Nanti terbit yang terbaru. Ini kemudian Kala Cinta Menyapa, kalau ibu kan senang puisi-puisi itu ya gitu. Nanti tak kasih Bapak. Ya Bapak mohon doanya nanti untuk perpustakaan sekolahnya. Baik. Nah, kenapa saya katakan merupakan skenario-nya Allah SWT? Kulo penjenengan tak bukan membimbing ya, bukan ngajarin ya Pak Yaya. Kulo nyampaikan, coba dilihat surat Luqman ayat 34 terakhir itu. Di sini nggak ada Bapak. Kalau yang di sini nggak saya sampaikan dulu. Insya Allah kalau ini bisa dibaca nanti. Intinya Allah nanti diluruskan. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, ya ibu-ibu ya, biar nggak ngantuk di dalam, nggak lihat. Inna Allah indahu ilmus sa'ah. Allah وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله azim. Pak Yai masih pakai bahasa Indonesia gitu. Kurang pakai bahasa Jawinya. Walaupun saya salah satu keluarga besarnya Dim Samsudin Bapak. Beliau di Bima, saya di Lombok. Saya lahir di Lombok. Jadi beliau pilarnya di Nusa Tenggara Barat di Muhammadiyah. Alhamdulillah. Beliau sekarang tinggal di Jakarta Bapak ya sampai sekarang. Insyaallah. Bagian dari penjaringan gula kami, insya Allah. Nah, apa ngendika Allah? Ada 5 hal yang dirahasiakan Allah. Terutama sekali Bapak sih pertemuan jaringan di pagi hari ini. Kita ambil, kita acak saja itu kalimat, kan tidak boleh merubah aja, tapi ngambil sepotong-sepotongnya boleh. Wa ma tadri nafsum madza sibu goda. Allah, kalian tidak akan pernah tahu ngendika Allah apakah hari ini jenengan bisa ketemu atau tidak dan dipertemukan Allah atau tidak. Kita dirahasiakan Allah 5 hal hari ini, sudah disanjurkan Allah hari ini jenengan dapat arisan atau tidak. Hanya Allah yang paham. Bang ya Allah ketiga Pak. Wa ma tadri nafsum madza taksibu goda. Kalian tidak akan pernah tahu wahai jamaah anggota besar Jamiah SMK Muhammadiyah. Jangan akan pernah tahu hari ini rezeki jenengan dari mana, tidak akan pernah tahu. Tiga Pak. Godan, bahkan godan di akhirnya. Wa ma tadri nafsum bi ayyi godan.
Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Bahkan besoknya jangan tidak akan pernah tahu ngendike Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan diketemukan bahasaku sama ayah anda kami para sahabat sudah diatur Allah. Yakin dan percaya. Kita tauhid Bapak dari ini. Udah diatur Allah. Kok iso ketemu Bapak Sakur itu ya. Kadang jauh-jauh kita lihat beliau keluar masuk sekolah, kadang-kadang ketemu tapi jarang segur sapa Bapak kan. Dan Allah sudah menunjuk itu. Satu. Makanya kalau Quds bilang tadi aku sampaikan, an-nasu fit tafkir wallahu fit tadbir Bapak. Manusia banyak boleh planning, boleh rencana apa saja monggo dan itu diharuskan. Nanti ada di sini 7 amal yang bisa merubah takdirnya menjadi lebih baik. Kita acak aja Bapak ya supaya enggak banyak waktunya. Dia kasih waktu beliau jam 12 rampung. Sebelum jam 12 rampung Bapak. Pokoknya ingatin. Itu Ibu. Ibu yakin dan percaya enggak? Dengan kebenaran Allah. Nah, dalam ilmu tauhid itu kan qada itu dibagi menjadi 2, qada mu'allaq dan qada mubram Bapak. Yes, Bapak udah nyambung kita. Nah, qada mu'allaq itu yang kita lakukan sekarang ini. Tapi yang tadi wa ma tadri madza taksibu ghadan udah ditentukan Allah. Tapi dengan apa? Ikhtiarnya manusia ada di sini. Subhanallah. Hari ini. Subhanallah. Nah, itu yang pertama. Hari ini Ibu pernah mikir di rumah, mudah dapat rezeki, mudahan dapat arisan gitu Bu ya. Tapi Bu di bagian pertama di 7 itu sudah Allah melakukan doa mukhul ibadah. Doa itu induk segala ibadah. Doa itu bisa merubah takdir mu'allaq kita itu, mubram itu lewat takdir mu'allaq kita, ikhtiar kita. Doa di rumah Bapak, berdoa Ibu. Tapi ada yang nggak berdoa Bu, mudah-mudahan aku nggak dapat, mudah-mudahan aku nggak, biar nggak dapat giliran di rumah, biar nggak cepat dapat giliran. Dan gitu Bu. Nanti Ibu bersedekah untuk kegiatan udah ada di sini dalamnya, yang bisa merubah takdir kita menjadi lebih ada sedekah. Pokoknya saya sampaikan dalil-dalil, Pak yang lebih paham itu dah. Pokoknya itu ada. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa yang dirahasiakan Allah setelah itu? Subhanallah. Kami ambil berikutnya, ada hidup, ada mati, biar urutan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Allah, kalian tidak akan pernah tahu di bumi mana engkau dicabut nyawamu, di bumi mana engkau dimakamkan, di bumi mana engkau dimandikan, di bumi mana engkau dimakamkan dan dimandikan, tidak ada yang tahu. Bunda, ayahanda kami, jangan masuk kerso, iling-iling, adem air yang tenggelam itu. Kan tidak tahu itu di mana dimandikan, di mana tenggelamnya, di mana hilang, tidak ada. Itu Allah. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Hanya Allah yang tahu di bumi mana engkau akan meninggal dunia, di bumi mana kamu dimakamkan. Kita sudah disanikan Allah, tapi tetap kita melakukan 7 hal amal ini, insya Allah. Siapa lagi? Ainul Abibi, meninggalnya di Jerman, dimakamkan di Taman Pahlawan Kalibata. Benar gak Pak? Di Indonesia. Dengan kenal juga tahun 2019 sebelumnya corona itu, kiai terkenal juga Maimun Zubair. Subhanallah. Dia tidak minta meninggalnya hari Jumat, pada Jumat Sayyidul Ayyam Bapak ya. Tapi dia minta hari apa dia meninggalnya? Hari Selasa. Dan apa? Beliau sangat mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga besarnya. Maka jangan senang kalau orang-orang NU itu loh Pak, kan senang selawat-selawatan itu. Apa bisanya itu? Masih iling-iling enggak itu? Pesannya Mbak Maimun Zubair itu, Mbak Maimun itu. Li khamsatun utbi biha arwal wabail hatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wal fatimah. Ibu pintar. Wal coba Ibu sendirian Bu. Udah apa tapi Ibu itu malu-malu pintar itu. Nah itu jadi amalan beliau.
Ternyata begitu mencintai Rasulullah SAW itu, beliau dimakamkan di keluarga besarnya. Bapak sudah, kalau sudah umroh dan haji mesti itu melihat itu. Dan luar biasanya ya Anda, iling-iling, ingat-ingat. Ini kita berada di ba'da mulut. Dan saya mau tanya ibu-ibu guru, bapak guru yang ada keluarga besar. Jadi itu lebih hafal bulannya Jawa apa bulan Hijriah? Ayo. Ini Jawa iki ngetes lho Bu. Maaf lho Bu, aku bukan ngetes. Tapi tak anu jenengan. Apa nih Bu? Coba Bunda, ayo. Satu, Bapak sama-sama Bapak ayo. Hafal enggak ayo? 1, 2, 3. Surah. Besar. Nah ini boleh tanya jangan. Kulo nanya Pak Yai di ulama-ulama NU itu kan dulu saya anak saya yang pertama itu almarhum Pak Baduan itu temannya TK dulu ya, sekarang TK-nya cucu saya di TK Mama dia di Bapak cucu saya di sana sekarang ngerti kami beliau Pak Sakur opo saya dulu sebelum ini kan Pak jurnalis muter-muter gitu bukan nyari-nyari gitu apa Pak Yai dengan orang Jawa dapat orang Jawa tapi nggak fasih bahasa Jawanya coba sebutkan bulan Jawa makalangan saya Bapak. Cuma yang saya tanyakan itu apa? Kenapa begitu bulan Zulhijjah itu Jawa kok dirubah menjadi besar itu loh. Sampai sekarang belum saya dapat jawaban itu ya Anda kami. Kenapa ya Bapak? Peristiwa besar. Tapi ada juga Muharram juga peristiwa besar. Apa kira-kira Muharram kan hijrahnya bagian Islam itu cikal bakalnya bulan itu Bapak pertama surah itu. Apa ya Bapak? Kalau saya begini Bapak, dikatakan besar biar Pak Sakur ngertos. Kan luar Jawa kan besar itu. Kalau orang Jawa bilang luar Jawa, sana bilang gede Bapak. Mungkin nggak ngertos Bapak. Saja. Nah, tapi Bapak udah benar insya Allah. Karena 2 bulan besar itu. Beliau benar. Benar, kenapa di apa Indonesia khususnya itu salah 3 mungkin lomba hampir sama itu Bapak ya. Kalau bulan Zulhijjah itu bulan besar itu mesti luar biasa. Ente-entean juga Bapak. Sapi tidak mau kalah-kalah juga Pak. Oh aku 3 sapi, 4 sapi, 1 orang juga Pak. Tidak mau kalah-kalah itu. Ini besarnya. Yang kedua besarnya apa? Ibadah massal seluruh dunia ada di Mekah Al-Mukarramah itu. Makanya dikatakan besar mungkin gitu. Itu aja feeling saya. Besar gitu. Nah, berikutnya kenapa katakan besar itu? Nah, 2 bulan ini kan Zulqaidah, Zulhijjah gitu. Bahkan ada yang mulai dari Syawal itu Bapak. Syawal itu dikatakan bulan sudah ditentukan Allah sebulan haji dan umrah itu. Itu apa? Kan orang naik haji kan mesti naik umrah itu kan biasanya nyarinya itu Syawal, ya, Zulqaidah, Zulhijjah. Maka disebut dengan bulan besar itu. Jadi, nah hari ini hadirin hadiratullah kita oleh Allah sudah diskenariokan dan nggak usah sepaning. Ada di YouTube itu berbicara kiamat saja. Nggak selera-lera kita makan minum Bapak. Nggak usah berdakwah seperti itu. Mohon maaf Bapak. Kiamat saja. Nah, kiamat itu bagian dari yang pertama. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Allah hanya yang tahu kapan kiamat itu akan tiba. Tidak Bapak Ibu. Mana aja, tapi kiamat dari dulu sudah ada. Maka kiamat dan huwariyumul kiamat itu karya Ibnu Katsir dibagi menjadi 2. Kiamat sugro, kiamat kubro yang gitu. Ya sugronya sudah ada dari dulu. Di lahirnya Rasulullah dengan dikir, saya ini adalah penutup dari Nabi dan Rasul dan pertanda kiamat itu. Kiamat apa? Kiamat sugro. Nah, berikutnya itu yang ketiganya apa ya? Hanya Allah yang tahu kapan kiamat. Nah, yang keempatnya wa yunazzilul ghaisa. Hanya Allah yang tahu kapan hujan itu diturunkan. Mau gede, mau kecil, dan jenengan bisa lihat itu. Waktu turun hujan Bapak, turunnya sesuai dengan keadaan geologinya, geografi tangannya. Dengan misalnya 500 meter, turunnya itu berbeda Bapak. Derasnya itu Bapak.
Itulah Allah wa yunazzilul ghaisa. Hanya Allah yang tahu kapan hujan itu diturunkan. Hari ini Bu, Bunda nggak pingin kita hujan turunnya. Nanti nggak bisa arisan, pulangnya capek. Tapi Allah ketika wa yunazzilul ghaisa. Hanya Allah yang tahu kapan hujan itu diturunkan. Dan turunnya hujan itu sesuai dengan kondisi geografis geologi yang daerah setempat. Karena Allah Maha tahu. Nah di Mekah Al-Mukarramah kalau sudah pertanda petir itu, hujan itu pertanda rezeki itu akan turun. Begitu. Kan apa? Paling tandus, paling gersang itu tapi paling mulia adalah Mekah Al-Mukarramah itu. Gitu ya. Nah, itu yang keempat. Nah, yang terakhir khusus untuk ibu-ibu. Mana? Wa ya'lamu ma fil arham. Oke. Ini silaturahim jangan berasal di situ. Wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah yang tahu apa yang ada di janinnya ibu. Ya Bu. Hanya Allah yang tahu apa yang ada di janinnya ibu. Dan luar biasa Bapak janinnya ibu. Hanya ibu yang memiliki Bapak. Yang enggak usah protes ya ayanda kami. Hanya ibu wanita yang memiliki itu Bapak. Makanya rahim silaturahim berasal rohamai rahim itu. Berasal dari janin itu. Nah kalau penyengan ada keluarga besar di dokter dan lain sebagainya. Katanya itu Bapak. Kan rahim itu bersebelahan dengan tempat kelentong itu. Kotoran itu. Tipisnya seperti apa? Ini aku nggak bisa nyebutkan. Tapi dalam fikih nyebutkan rahim tempatnya ketemu di ovum dan spermatozoa itu, Bapak itu, tipisnya lebih tipis dari kulit bawah. Coba kalau. Nah kalau dokter mungkin mohon maaf, Ibu, ini bukan kampanye. Dulu ke dokter Robi. Bukan kampanye nih saya Bapak. Kan dokter Robi ingin dikit. Oh iki wedok iki. Oh iki lanang. Buktikan Ibu. Apa yang dia omong ke dokter Robi dengan aku ini yang saya sampaikan di Al-Qur'an ini. Bener Pak. Tapi tipisnya itu ibu ngidamnya dulu pakai apa ibu dengan mangga muda, cekikan, osap kepalanya Pak Kepala, kan ada gitu. Yang ada ibu-ibu dulu ngosap kepala. Apa ngidam ngosap Pak Presiden kepalanya gitu. Apa Bu ngidamnya? Misal gini loh Bunda, yang ngidamnya bahasa sini itu ngidam apa ya sama. Ini oh ya, Lombok juga ngidam Bu. Ngidamnya pakai mangga muda misalnya ibu, mangga muda. Bapak seneng banget mau punya anak tuh ini. Pokoknya besok ya keluarin anakmu lanang kayak abahnya. Kan ibu bahasa, enggak, wedo aja kayak bundanya gitu. Kenapa memang? Lah kalau wedo itu mudah disuruh-suruh kali apa diperintah, mudah di apa nolong orang itu. Tapi kalau lanang katanya lari mana aja gitu. Nah, ibu ini buktikan sekarang. Nah, ovum dan spermatozoa itu ada nama itu rahim. Rohamai rahim itu tempat orang menumbuhkan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang itu dikumpulkan di situ Bapak. Rahim itu. Nah, tipisnya lebih tipis dari kulit bawang, tapi kokohnya lebih kokoh dari benteng Takeshi. Percaya deh Bapak. Nah Bapak kusak-kusuk ambil ke ibu mangga 1 kilo. Beli kelombok beli cabai 1 kilo dengan itu campur ya Bapak, insya Allah Bapak dengan hari itu sampai kenyang ngilang hidamnya itu apa pernah protes nggak sejabang bayi itu secara akal kan tipis banget mesti pedes loh Bapak nggak ngomong ada di sini pedes ini nggak pernah itu makanya kokohnya itu tidak bisa tembus Bapak lebih kokoh dari benteng Takeshi itu. Allahu alam. Itulah caranya Allah. Wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah yang tahu ada apa di janin seorang istri ibumu. Makanya ibu dulu kami periksa yang pertama itu, yang terakhir itu, Dokter Ruby, iki besok putra jenengan itu putri Pak Sakur dulu Bu. Nah kedua kan dulu istrinya Pak Robi yang pertama Pak kan bersamaan periksa di apotek Kimia Farma Bapak. Dulu istri di Kimia Farma Bapak. Jadi paham betul itu. Jadi istrinya kalau ada apa-apa manggil saya Bapak. Gitu. Istri yang pertama. Ya itu. Nah, kalau yatiman mesti kan cari Bapak panti asuhan gitu. Beliau yang ngarahkan. Istri yang pertama. Itu bilang, lah ada yang lebih miris lagi. Ternyata Bu, bukannya lanang yang lahir apa? Wedok Bu.
Anak yang ketiga Bapak. Diperiksa, ia lanang dalam USG itu Bapak. Diperiksa Bapak. Tapi ternyata keluarnya apa? Wedok. Ada lagi yang juga kenal dulu. Masih hidup dulu. Pak Dr. Syafri Zohri. Ketua MUI yang pertama dulu Pak Mbah Tamam Kelami. Tamam Kaulani. Kemudian Pak Syafri Zohri. Yang rumahnya punya SC Kurma sekarang Bapak itu. Anaknya yang buat itu. Apa bilangnya? Aku tuh pinginnya Pak Ustaz Sakur. Apa gitu. Pingin anakku perempuan. Sudah periksa. Sudah. Ke Dr. Rubi. Kan terkenal Bapak Dr. Rubi. Sudah. Itu gimana? Ya. Katanya alhamdulillah itu wedok gitu. Nah begitu hari ke-9 Bapak melahirkan itu Bu. Apa yang lahir Bu? Bukan naging jadi tangisannya wah. Nah, itulah Allah. Wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah yang menguasai apa yang ada di dalam rahim ibu istrimu. Nah, istri ibu kita bisa menstruasi, kita yang lanang bisa mencret. Ya kan gitu. Nah, kenapa ini sampaikan bahwa tanggung jawab itu sebenarnya adalah ada walaupun minta tanggung jawab pada lanang itu Bapak. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu. Tapi dari sisi yang kemajuan teknologi, kemajuan era informasi dan kemajuan zaman, wanita harus berperan paling terdepan. Lihat siapa? Khadijah, terkenal mukminin, ibunya para mukmin. Kenapa dia senang arisan itu Bu? Itu dapat Khadijah. Apa senang arisannya? Dibagi menjadi 3 itu dalam Sirah Nabawiyah itu. Dibagi menjadi 3 katanya Pak. 1/3 untuk dakwahnya Rasulullah, 1/3 untuk dibagi-bagi Bapak. Tidak memerlukan kembaliannya. Gitu. Kemudian apa? 1/3 untuk apa Bu? Untuk keluarganya. Itu Khadijah. Nah, dari suami pertama dan kedua, kan Rasul suami yang ketiga Bapak. Itu bawa harta yang banyak Bapak dalam sejarah itu. Nah itu hartanya itu habis siapa? Dikeluarkan untuk perjuangan apa? SMK Muhammadiyah. Itu bahasa kerennya. Dikeluarkan Bapak. Tidak tanggung-tanggung Bu. Sampai di dalam asar dijelaskan Ibu ngantuk enggak? Jenengan sekarang bajunya kan macam-macam aksesorisnya. Ya Bu ya. Aksesoris itu kan ditambal-tambal Bu. Nah Khadijah dalam asar dijelaskan, ini untuk ibunda saya Bapak. Tambalan bajunya itu Bu 70 Bu. Walah pas aku di mana dapatnya ceritanya. Coba lihat Bu, coba unggah Bu. Di akhir hayatnya itu tambalan baju Khadijah itu 70 Bapak. 70 tambalan bajunya. Bisa bayangkan tuh Bapak. Nah ketika itu apa? Ketika di baik kota Makkah kan tidak boleh itu berhubungan ekonomi sosial pada Rasulullah. Beliau sedang menderita itu. Apa yang begitu? Subhanallah Khadijah itu habis hartanya untuk perjuangan suaminya. Sampai disebutkan dalam asar itu ketika menyusui Fatimah itu karena tidak adanya miskinnya itu, mohon maaf tanda kutip yang bangkrutnya gitu, yang keluar dari teteknya adalah bukan ASI tapi darah dan nanah keluar itu. Kalau begitu Ibu, Bunda jadilah seperti Khadijah. Ya, berjuang untuk SMK Muhammadiyah. Maka bagian kita dari Khadijah. Lalu berikutnya yang masih muda-muda aku ingin sampaikan. Cantiknya Ibu ngerawat pakai apa Bu? Bedak, utek, KJ, apa Bu? Air wudu. Lihat siapa? Yang paling muda, Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah terkenal orang yang cantik jelita. Sehingga sebutnya ada ya Humaira, wahai pipinya yang kemerah-merah Bapak. Ibu Aisyah ahli ilmu, paling banyak menghafal hadis di golongan perempuan, satu-satunya yang menghafal hadis sebutkan dalam asal dalam hadis itu hanya istri beliau namanya Aisyah radhiyallahu anha. Itu Bapak. Maka Bunda jadilah Khadijah dan jadilah Aisyah. Tapi apa? Cantiknya bisa juga cemburu Bapak. Cemburunya gimana cemburu? Nah, ketika ngumpul dengan istri-istri beliau, Rasul selalu menyebut Khadijah. Khadijah. Tidak bisa tanpa Khadijah. Khadijah. Nah, Aisyah yang ke tangan banyak apa hadis Bu. Ya Rasulullah, Siti ijah, Siti ijah. Kurang apa Bu?
cantik, banyak apa lagi bahasa kerennya. Apa bilang? Maka kelihatan raut wajah Rasul itu marah gini sih di wajahnya apa? Karena orang pertama mengenal saya di golongan ibu-ibu wanita adalah dialah Khadijah. Semua hartanya habis diperuntukkan untuk dakwah Islamiyahnya. Bilangnya bunda. Maka tidak bisa mengalahkan itu. Sehingga dia di akhir hayatnya Khadijah itu pernah ngomong, Bu. Apa bilangnya, Bu? Apa bunda? Kayaknya sudah dekat ajal saya. Besok ya kalau saya meninggal dunia bilangnya, Bu. Mintakan sorbannya Rasulullah. Mintakannya. Mau bunda yang ngomong sendiri ngapa? Kulo malu. Itu bunda. Yang malu nggak minta duit sama bapak, Bu. Enggak kan? Kalau dikasih dah, dikasih berapa? Dia 3 juta, 4 juta sebulan. Bu, ini kan sampaikan, Bu. Ya boleh kita beli apa saja, Bu. Ridhonya istri ada pada ridhonya suami. Ridhonya istri dan suami ada pada orang tua dan maratua. Gitulah ya, Bu. Udah. Masya Allah. Apa? Minta. Maka ketika itu turun malaikat Jibril, Muhammad, Khadijah sudah disiapkan kan kapan dari surga. Subhanallah. Sebab apa, Bu? Taat kepada suami, ibunda. Perjuangannya dilakukan untuk apa? Benih pendidikan, tarbiyah, dan lain sebagainya. Itu Khadijah. Aisyah radhiyallahu anha, semua istri yang lain itu setelah meninggal, Bu, baru mengambil yang lain-lain itu. 10 itu kan 11 istri beliau. Dalam Hayatul Muhammad kan Ibnu Haikal itu. Aduh, Bunda. Nah hari ini Bunda, dia melakukan itu ya, jadi Khadijah, jadi Aisyah. Insya Allah bakti sama bapak, gitu Bu. Bakti pada bapak ngopenin ibunda, gitu ya Bapak ya. Dan kemudian tugas besar berikutnya adalah ngopenin SMK Muhammadiyah. Insya Allah seperti Rasulullah, Khadijah dan Aisyah. Dan murid-murid kita semoga seperti Fatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, lagi berapa menit Ayanda? Nah, lalu berikutnya itu tadi wa ya'lamu arham itu yang sudah lengkap ya. Jadi kita tidak bisa menentukan apa yang kita lakukan. Allah menentukan. Pertama, apa yang kita peroleh hari ini sudah ditentukan Allah. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Kemudian kematian kita sudah ditentukan Allah. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Berikutnya apa yang ada mau wedok ulanang nanti Bapak, anak cucu dengan besok itu serahkan pada Allah. Ya, tapi tetap ikhtiar gitu. Orang-orang pesantren ngajarin gini loh Pak Din Samsudin. Kalau pingin cantik-cantik gitu, maka banyak baca surat Maryam. Kalau pingin ganteng-ganteng, baca surat Yusuf. Orang itu pokoknya niatin aja gitu ibadah, nggak usah niat cantik dapat laki perempuan. Pokoknya gitu yang gitu loh, pokoknya di jalan kayak gitu. Beliau kan gitu. Nggak ada bedanya kita sami gitu. Nah itu ya. Nah lalu yang tadi itu yang putih bisa dengan lakukan dengan 8 hal. Kan yang terkenal hadis itu pakai kan begini. Idza mata ibnu Adam yang qad ila bisalah itu kan Pak Yai. Idza meninggal anak Adam itu kan putus amalnya. Kecuali 3 itu. 1 apa yang putih? Shadaqatun jariyah. Nah ini sekarang udah ada yang putih itu nomor berapa itu? Yang bisa merubah. Nomor berapa? 6. Itu yang bisa merubah yang putih. Percaya tidak percaya. Wajib 6. Baca itu dalilnya. Bener Mbak bahasa aku itu. Lihat yang putih terperubah. 6 itu. Sedekah itu berasal dari sodik. Untuk menunjukkan benar atau tidak benar kita Islam, muslimin dan muslimah dibuktikan dari sedekah Bapak. Insya Allah. Ini enggak tak bacakan Bapak udah paham ini. Surahnya udah paham ini. Cuma ambil ceritanya. Dialog Nabi Musa. Gitu aja. Ini kan jarang Bapak ya, ini yang bisa baca. Ibu, sedekah ya Bu ya. Jika ingin dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezeki, perbanyak sedekah. Insya Allah lancar Bu. Makanya Bu, cepat-cepat ingin dapat giliran arisan, biar cepat bersedekah. Bener. Bener itu Bu, enggak ada sedekah itu tampaun bala. Sedekah itu ada menutup bala. As-sedekah itu tawilul umur wa syur rezeki. Sedekah itu memperpanjang umur dan memperluas rezeki. Tenanan Bapak. Itu sedekah. Ya Bunda ya, yang bisa merubah takdir kita menjadi lebih baik itu. Nah, oke. Lalu berikutnya apa itu Bunda? Sedekah tadi doa kita. Doa sudah saya sampaikan tadi. Kan doa umur sudah ditentukan Allah ya Anda. Kan itu kode mu'alaknya bisa dulu. Mubromil umur sudah ditentukan Allah.
kullu ummatin ajal. Setiap umat itu punya ajal. Itu apa? Tetapi bisa dipanjangkan, bisa dipendekkan. Tenang apa? Tenang. Jangan sering ngomong tuh, berdoa, Allahumma tawil umurana wasai ajsadana. Ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, sehatkan badan kula ya Allah. Gitu. Kan sudah ditentukan aja Pak. Iya, itu namanya qada mu'allaq ihdiyah. Tapi qada mubrom itu umur Bapak. Ajal pasti mati Bu.